Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai paleomagnetic pole atau kutub paleomagnetik. Ini merupakan tugas dari mata kuliah paleomagnetik dengan dosen mata kuliah Bapak Dr. Nazli SSI MSI. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Vera Kushifa. Saya merupakan mahasiswi Teknik Geofisika Universitas Syah Kuala dengan nomor pokok mahasiswa 1904 10 70 139. Untuk bahasan selanjutnya kita akan membahas beberapa materi hari ini. Yang pertama adalah pengertian dari paleomagnetik, yang kedua adalah bagaimana sih itu magnetisasi batuan, kemudian medan geomagnetik yang lampau versus saat ini, memperkirakan kutub magnetik purba, serta bagaimana kurva semu dari magnetik. Baik, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah pengertian dari paleomagnetik. Nah, dari namanya aja nih, mungkin teman-teman juga udah bisa tebak bahwasanya paleomagnetik ini kan merupakan penggalan dari kata paleo dan magnetik. Jadi kalau di Indonesia kan ya teman-teman, kita bisa sebutnya sebagai kemagnetan purba atau bahasa kerennya paleomagnetik gitu. Jadi paleomagnetik ini itu merupakan ilmu yang mempelajari fosil magnet yang terekam pada batuan tertentu. Nah, jadi nggak cuma tumbuhan atau hewan aja nih teman-teman yang bisa menjadi fosil. Ternyata di dalam batuan itu terdapat fosil magnet. Jadi kita bisa lihat nih ada fosil magnet yang punya lama gitu dalam satu batuan. Jadi jika magnet itu terekam pada batuan, kemudian terjadi batuan itu pembentukan batuan, maka orientasi magnetnya dapat digunakan untuk menentukan lintang atau asal dari pembentukan batuan. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman. Jadi kalau misalnya kita ingin memperkirakan gitu batuan ini berasal dari mana, salah satu cara yang bisa digunakan adalah dengan cara kita menentukan kira-kira magnet yang terdapat pada batuan ini sudah berapa lama gitu. Jadi semakin lama umur dari fosil magnet tersebut, maka kemungkinan batuan tersebut itu move dari tempat yang jauh gitu teman-teman. Jadi seperti itu ya jelasnya bahwasanya pengertian dari ilmu paleomagnetik gitu. Oke, lanjut teman-teman. Di sini adalah ada magnetisasi batuan. Jadi magnetisasi batuan ini dia berhubungan sama substansi mineral paramagnetik ya yang terdiri dari atom-atom yang punya jumlah elektron itu yang ganjil teman-teman. Jadi medan magnetik itu dibangkitkan oleh gerakan berputar dan orbital dari si elektron tadi. Nah, dalam subkulit itu ada elektron yang berpasangan dan medan magnetik itu terbentuk karena saling meniadakan gitu kalau istilahnya ya. Jadi dia terdapat elektron-elektron yang memang berpasangan pada substansi paramagnetik menjadikan atom-atom itu bersifat magnetik dan memiliki dipol gitu teman-teman. Oke, lanjut. Nah, ini adanya induksi medan luar sama sifat ferromagnetik. Mungkin kalau kita belajar dari magnetik sendiri ya, ini memang sangat erat ya kaitannya. Jadi ketika substansi paramagnetik itu diletakkan pada medan magnetik eksternal yang lemah, misalnya kayak medan magnetik bumi gitu. Dipol-dipol atom akan bergeser hingga arahnya sejajar dengan arah medan eksternal. Nah, inilah yang disebut dengan induksi magnetik. Jika kita lihat ya, medan magnet eksternal itu ditiadakan gitu misal. Dari substansi paramagnetik sebelumnya itu, maka induksi itu akan hilang dan dipol-dipol itu akan kembali pada posisi semula. Oke. Kemudian ada sifat ferromagnetik. Jadi, substansi paramagnetik yang terdiri atas elektron yang tidak punya pasangan dalam jumlah yang cukup besar itu dinamakan ferromagnetik. Jadi struktur magnetik pada substansi tersebut tuh sebenarnya ya cenderung berubah menjadi domain-domain yang magnetik yang cukup besar. Oke, lanjut. Nah, di sini ada medan geomagnetik lampau versi sekarang. Bagaimana sih kok bisa ada yang versi lampau, ada yang versi sekarangnya? Jadi kita lihat dulu teman-teman. Ternyata dia punya asal-usul nih. Punya asal-usul kenapa bisa tercipta medan geomagnetik sama ada pendekatannya gitu. Nah, jadi medan magnetik bumi itu sebenarnya ya para ilmuwan itu udah menganalogikannya sebagai satu memang medan magnet batang yang besar. Jadi di dalam bumi itu terdapat batang magnet yang besar dengan membentuk sudut 11 derajat terhadap sumbu rotasi gitu teman-teman. Ya walaupun sebenarnya kalau kita lihat secara logis ini nggak mungkin ada magnet besar dalam bumi itu nggak mungkin sekali. Kenapa? Karena memang di dalam bumi itu terdapat suhu yang sangat besar ya dibandingkan suhu kari gitu. Sehingga memang magnet batang itu harus memiliki magnetisasi yang harus besar gitu untuk membangkitkan medan magnet. Jadi nggak mungkin sebenarnya
magnet batang itu terdapat dalam bumi, apalagi dengan size yang cukup besar gitu. Nah, tapi untungnya adalah pendekatan ataupun analogi untuk memasukkannya medan magnet batang tadi ke dalam bumi itu ternyata sangat banyak sekali sangat banyak sekali keuntungannya teman-teman. Karena pendekatan ini sangat dapat bermanfaat untuk menyederhanakan perhitungan dan memprediksi medan geomagnet pada setiap lokasi yang ada di bumi gitu. Jadi medan geomagnetik itu berasal dari proses yang dinamis akibat sirkulasi konvektif muatan listrik di dalam fluida inti luar bumi yang disebut dengan proses magnetohydrodinamis. Nah, ini dia teman-teman ya. Oke, lanjut. Nah, yang kedua, tadi kita udah bahas ya asal usulnya. Yang kedua adalah kita akan bahas mengenai variasi sekular dan cara mereduksinya. Apa sih itu variasi sekular? Oke, kita akan bahas. Yang pertama, medan geomagnetik itu pada hakikatnya, pada dasarnya, itu selalu mengalami perubahan terhadap waktu. Perubahan ini terjadi karena ada ketidakseragaman pada pola sirkulasi konvektif di dalam inti bumi, teman-teman. Jadi ketidakseragaman ini disebut dengan variasi sekular. Nah, itu dia ya. Mungkin teman-teman kalau nanya, variasi sekular itu apa? Ternyata variasi sekular itu merupakan ketidakseragaman yang memang terjadi dalam bumi pada pola sirkulasi konvektif gitu, di inti buminya, di core gitu. Oke, akibat fenomena ini, arah medan magnet itu pada setiap lokasi geografis di bumi itu berubah secara acak terhadap medan magnet hasil perhitungan menggunakan model batang. Jadi dia tidak selalu sama gitu. Beda ya dengan kalau kita berbicara dengan kutub geografis gitu yang memang arah utara kemudian ada arah selatan gitu. Itu hanya memudahkan kita saja ya untuk bernavigasi. Tetapi sebenarnya kalau kita berbicara kutub medan magnetik yang sebenarnya itu tidak benar-benar lurus gitu. Dia selalu berpindah. Nanti kita akan bahas. Kemudian perubahan tersebut terjadi dalam periode yang ribuan tahun. Jadi ketika medan magnetik itu berpindah ya, maksudnya lokasi kutubnya berpindah, itu nggak terjadi dalam rentang waktu yang singkat teman-teman, tapi terjadi dalam periode yang ribuan tahun. Jadi dalam studi paleomagnet sendiri itu, efek variasi sekular ini sebenarnya dapat direduksi dengan mengumpulkan sampel dari suatu tempat yang menjangkau interval stratigrafi ribuan tahun dan kemudian merata-ratakan sampel data tersebut. Dari proses reduksi ini, kita dapatkan fakta bahwasanya medan geomagnetik itu yang lampau ya, dibangkitkan sama kutub-kutub yang dekat dengan lokasi yang sejajar dengan sumber rotasi. Jadi gitu ya teman-teman. Ketika kita ingin dengan studi paleomagnetik ini kita bisa tahu nih efek variasi sekular itu ternyata bisa direduksi. Caranya adalah kita harus kumpulin sampel-sampel dari stratigrafi, kemudian kita lihat nih udah berapa lama adanya medan magnetik yang ada di dalam material tersebut. Luar biasa, ini keren banget teman-teman. Oke, lanjut. Bagaimana sih cara kita memperkirakan kutub paleomagnetik gitu teman-teman? Jadi berbicara hal ini, maka kita akan berbicara dengan parameter paleomagnetik yang memang didapatkan dari pengukuran magnetisasi remanen primer, yaitu adalah intensitas, azimut, kemudian inklinasi geomagnetik pada waktu dan tempat di mana batuan tersebut terbentuk. Jadi dengan menggunakan asumsi yang kita sebut dengan axial geocentric dipole ini, atau model magnetik batang yang tadi kita bicarain di awal, maka sudut inklinasi itu kita simbolkan dengan I, kemudian digunakan untuk menentukan lintang purba atau kita simbolkan dengan Pi berdasarkan hubungan 2 tan Pi sama dengan tan I gitu. Dengan diketahuinya lintang purba dan azimut purba ini, maka lokasi semu kutub purba itu bisa kita hitung. Oke. Lanjut, perhitungan ini sebenarnya harus dikombinasikan dengan penentuan umur sampel dengan menggunakan metode radiometrik atau biostratigrafi ya. Jadi nggak cuma satu pendekatan aja, tapi kita juga harus pakai pendekatan radiometrik sama biostratigrafi. Jadi hasilnya itu didapatkan dari perhitungan lokasi semu kutub utara magnetik pada waktu tertentu pada benua tempat sampel didapatkan. Analisis paleomagnetik dari sampel-sampel lebih lanjut digunakan untuk menentukan bagaimana posisi kutub berpindah. Oke, gitu ya teman-teman, sangat menarik sekali ya. Oke, lanjut. Nah, di sini kita akan berbicara mengenai kurva penggambaran posisi kutub semu, nanti akan ada di slide selanjutnya ya. Jadi berdasarkan pengamatan paleomagnetik itu didapatkan fakta bahwasanya posisi semu kutub magnetik itu dia selalu berbeda-beda. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, itu nggak akan tetap ya. Oke.
Ini sesuai dengan sampel batuan yang berbeda umur tadi. Jadi hal itu menunjukkan teman-teman bahwasanya benua yang telah bergeser sepanjang permukaan bumi. Fakta ini didapat fakta lain ya didapatkan bahwasanya jalur AP DOP berbeda-beda terhadap benua yang berbeda gitu. Jadi hasil tersebut menunjukkan dengan jelas bahwasanya yang telah terjadi adalah pergerakan relatif antar benua atau kita sebut dengan continental drift. Continental drift, teman-teman. Oke, ini dalam praktiknya ya, pada dasarnya gitu, teknik penanggalan itu cukup tepat memungkinkan penentuan kutub geomagnetik. Jadi selain yang tadi kita sudah bahas, ternyata teknik penanggalan ya atau dating gitu, itu bisa untuk menentukan kutub geomagnetik juga. Seperti itu hanya untuk beberapa ribu tahun terakhir gitu. Teknik langsung ini jelas tidak dapat diperluas ke batuan yang lebih tua dari sekitar 5 MA gitu. Oh, jadi seperti ini teman-teman. Kalau kita pakai dating ya, carbon dating atau lain sebagainya untuk menentukan umur tadi kan, itu terbatas teman-teman. Tapi kalau misalnya kita menggunakan perhitungan yang tadi, perhitungan dengan menggunakan magnet paleomagnet kutub paleomagnetic pole itu tadi, itu biasanya akan lebih efektif teman-teman. Nah itu dia ya, kalau kita berbicara paleomagnetic pole itu sebenarnya luas sekali mulai dari perhitungannya dan lain sebagainya. Oke, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Jika ada salah kata juga saya mohon maaf. Kalau teman-teman punya koreksi, boleh di komen di kolom komentar. Dan mungkin kita akan jumpa di lain waktu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.